Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat semua yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan Kau masih memperkenankan kami untuk dapat mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing ya Bapak. Bapak sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah apa yang kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Untuk firman yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta ya Bapak. Bapak, setelah 1 minggu yang lalu ya Bapak, kami mempunyai banyak pergumulan. Ataupun dari antara kami ada yang sakit ya Bapak. Kiranya Engkau boleh menjamah kami ya Bapa, Engkau boleh memulihkan kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan hari-hari kami ya Bapa. Bapa, jauh di atas segalanya itu, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat. Inilah doa kami Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Hallelujah.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihani kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami ingin menyembah Engkau di dalam rumah kudus-Mu. Ingin menghampiri tata kasih karunia-Mu, dan kekuatan kami hanya dalam hadirat. Marilah kita angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Konvensi Iman HKBP tahun 1996 pasal 3. Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, sama dengan perangainya atau imago Dei, dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengolah seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakannya dalam kebebasan dan tanggung jawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, dan dosa itu menjadi dosa warisan bagi semua angkatan yang berikut, menjadikan manusia itu senantiasa dalam pencobaan, dikuasai oleh dosa, dan berhadapan dengan Allah, hilanglah kehidupannya. Dia melawan dan berbalik dari Allah. Hukum Allah dilanggarnya. Dia tidak malu melakukan dosa. Manusia dengan usahanya sendiri tidak sanggup melepaskan dirinya dari dosa. Untuk menyatakan keselamatan yang ada dari Allah, Allah menyuruh malaikatnya yang diciptakannya membantu ahli waris kehidupannya, karena Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya, imannya, kasihnya, dan kemampuan melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela, dan orang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum, sementara orang yang melakukan kejahatan besar sering bebas dari hukuman. Karena tindakan manusia yang tidak benar, dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia. Akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Hanya karena kasih karunia Allah lah, melalui penebusan Yesus Kristus, ada jalan keselamatan bagi setiap orang. Jalan untuk menerimanya adalah melalui iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya pertobatan dan keampunan dosa yang disediakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dihayati, sehingga kita menjadi manusia baru. Iman yang demikian yang diperhitungkan Allah yang menjadi kebenaran manusia. Manusia hidup karena imannya, walaupun dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi manusia yang percaya itu dipanggil Allah untuk menjadi anak Allah dan menjadi mitra kerjanya dalam kerajaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi seperti budak, mesin, atau hewan karena pekerjaan dan karena harta miliknya. Kita menekankan bahwa manusia adalah mitra kerja Allah dalam kerajaan Allah. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29. Di muka Tuhan Yesus, sungguh betapa hina diriku. Kita hendak mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita angkat pujian ini. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat
yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh kasih setiamu selalu melimpah di dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Sekarang kami hendak memberikan syukur kami Tuhan. Marilah kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku.
Firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini tertulis di 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami hendak memasuki hadirat-Mu dan membawa pujian bagi-Mu Yesus. Marilah kita angkat pujian dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu. Karena Engkau baik, sungguh amat baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita dengan pujian yang tidak lebih bersuka cita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di tempat masing-masing. Kami bacakan dulu Warta Jemaat Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Minggu ke-17 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah setara di hadapan Tuhan. 1. Berita duka cita. Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, telah meninggal dunia Ibu Rosmiati Boru Napitupulu, tutup usia 70 tahun. Istri dari Bapak Tinur Panjaitan, dan meninggalkan 4 orang anak, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Komplek Meteorologi, Jalan Perhubungan 2, 13, Pondok Betung 6, Banjar Bintaro, Kodam Depsos. Jenazah telah dikebumikan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 di TPU Jombang, Tangerang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Serah terima laporan Panitia Pembangunan Sopo Praja. Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang lalu, di Sermon Perhalado HKBP Kebayoran Lama, telah dilaksanakan serah terima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Gedung Sopo Praja dari Panitia Pembangunan Sopo Praja kepada Huria melalui Perhalado. Dan melalui warta ini, Huria mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Tuhan Yesus memberkati. 3. Hukum siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, dikenakan hukum pengembalaan siasat gereja atau RPP HKBP dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama kepada Sepanya Veronica Boru Hutapea, Banjal Cidodol Parserahan, karena pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 telah menikah dengan anggota jemaat yang tidak sedogma dengan HKBP. 4.
Sermon Ina Lydia. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, pukul 18 WIB, Sermon Ina Lydia dengan nats Lukas 20 ayat 9 sampai 19 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Punguan Lansia. Pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, pukul 9 WIB, Sermon Punguan Lansia dengan topik Berpegang Teguh kepada Allah, Mazmur 37 ayat 1 sampai 5, melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH. 6. Sermon Punguan Paropuan. Pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, pukul 11 WIB, Sermon Punguan Paropuan dengan nats Lukas 20 ayat 9 sampai 19 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 7. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, pukul 20 WIB, Sermon Guru Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 122, Idahina Denggani Akana Sarohai. Yang kedua, Ida Saihub khusus Apus. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah kabar baik pada minggu hari ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25 di bawah topik manusia dan Taman Eden. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kafot leha Adonai Eloheinu, kafot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku. Segala kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan lewat ibadah live streaming ini, kami seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Lama, khusus kami yang melayani pada hari ini, pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, kami menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama, salam sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sudah 2 minggu kembali beribadah di rumah karena Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengembalikan kepada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Maka dengan dikembalikan ibadah kita di rumah, iman kita harus lebih kokoh lagi, supaya daya tahan tubuh kita, daya tahan kita menghadapi permasalahan yang terjadi ini boleh lebih kuat lagi. Dan kita harus lebih bersabar lagi, karena kita tidak tahu sampai kapan PSBB ini, karena gubernur memperpanjang sampai bulan November awal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara di setiap rumah. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa persoalan saudara. Apakah persoalan sakit penyakit atau pergumulan hidup yang tidak dapat kita uraikan pada hari ini. Tapi saya percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang saudara hadapi di setiap rumah. Maka serukanlah segala hormat dan mulia bagi Tuhan kita. Karena kita tahu
kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Inilah yang menguatkan kita, mendamaikan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu awal pada bulan Oktober ini. Bulan Oktober adalah bulan yang sangat istimewa bagi HKBP. Secara khusus Rabu lusa pada tanggal 7 Oktober 2020 saat ini HKBP akan berusia 159 tahun. Sejak berdirinya pada tanggal 7 Oktober 1861, sudah banyak yang dilakukan oleh HKBP bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sudah banyak dilakukan oleh jemaat warga gereja HKBP sejak berdirinya 7 Oktober 1861. Oleh karena itu, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus di bawah kepemimpinan periode ini, yaitu pucuk pimpinan yang kita kasihi, Opuye Porus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Luban Tobing. Terpujilah Tuhan kita karena kasih-Nya yang terbesar itu. Topik minggu kita hari ini adalah setara di hadapan Tuhan. Sebagai satu bagian dari tema sentral pada bulan Oktober ini, yakni melayani dengan rendah hati. Apa yang dimaksud dengan setara di hadapan Tuhan? Apakah setara berarti jumlah perempuan dengan laki-laki sama? Apakah berarti tingkat pendidikan perempuan dengan laki-laki harus sama? Apakah berarti kekayaan setiap orang harus sama? Apakah setara itu berarti jumlah perempuan di DPR, laki-laki dan perempuan sama minimal 30%? Itukah yang dimaksud firman Tuhan tentang setara di hadapan Tuhan? Sama sekali bukan. Tidak ada hubungan hal-hal itu dengan setara yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang sudah saudara dengar, yang sudah dikabarkan kepada saudara dan kita baca dari firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya merasa bersuka cita meskipun tidak diatur, tapi saya merasakan ada pesan Tuhan tentang hubungan setara di hadapan Tuhan dengan pelayan liturgis kita Sintua Jesi Litonga yang hanya memiliki anak laki-laki, tidak ada anak perempuannya. Dan pengkhotbahnya Pendeta David Hutahayan, tidak ada anak laki-lakinya, hanya anak perempuan. Ini tidak diatur, tapi mau dipesankan makna setara itu. Pertanyaan penting adalah apakah Sintua Jesi Litonga setara dengan Pendeta Hutahayan meskipun beliau tidak punya anak perempuan dan Pendeta David Hutahayan tidak punya anak laki-laki? Ya, setara. Karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan tentang kesetaraan itu. Di dalam surat Paulus ke jemaat Galatia, saya mau baca kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan ini supaya kita lebih memahami bahwa firman Tuhan mengaturkan kita semua, laki-laki perempuan, kaya miskin, berpendidikan intelektualnya tinggi dengan orang bodoh, tua muda, semua kita setara di hadapan Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 28 sangat jelas mengatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lalu apa maksud Tuhan memperbincangkan kesetaraan pada minggu hari ini di awal bulan Oktober ini? Dan apa yang dimaksud dengan setara menurut firman Tuhan? Yang pertama, setara menurut firman Tuhan adalah kita semua, laki-laki perempuan semua umat Tuhan. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Itu kesetaraan yang pertama. Kita sadar kita semua adalah ciptaan Tuhan. Boleh saja perempuan mengatakan, aku beda dengan laki-laki. Aku diciptakan dari tulang rusuk dari laki-laki. Tapi pertanyaan kembali, tulang rusuk laki-laki itu dari mana asalnya? Asal kita, laki-laki dan perempuan, sumber anasir utamanya sama. Apa itu? Debu tanah. Tidak ada orang diciptakan ada dari tanah, ada dari emas, tidak ada. Semua kita sama-sama diciptakan dari debu tanah. Mazmur 103 sangat jelas mengatakan itu. Supaya kita lebih dalam lagi mengenal siapa kita. Di dalam Mazmur 103, khusus ayat 14, sangat jelas dikatakan demikian. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan ingat kita semua debu. Maka Tuhan memandang, melihat, menempatkan kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama berasal dari debu dan tanah itu. Yang tidak ada artinya, yang tidak ada maknanya. Kecuali Tuhan menghembuskan ruah napas hidup itu lewat hidung. Maka kita menjadi hidup. Maka hidup kita berarti jika kita sama-sama sadar kita adalah ciptaan. Dan kita diciptakan sama-sama berasal dari debu tanah itu. Maka kalau kita sadar kita sama-sama diciptakan dari debu tanah, maka tidak mungkin ada orang memandang orang lain rendah. Tidak mungkin lagi ada orang yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Lebih berguna, lebih bermanfaat di gereja dari orang lain. Dan tidak ada orang yang menganggap aku tidak ada arti-artinya di gereja karena saya orang miskin. Tidak ada lagi. Mau kaya, mau miskin, mau banyak sumbangannya, mau tidak ada sumbangannya. Kita sama-sama setara di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Ini yang pertama. Sangat jelas dikatakan di sana itu. Tidak baik manusia itu sendiri. Maka diciptakanlah Hawa. Artinya perempuan. Hawa itu artinya perempuan yang berasal dari laki-laki. Lebih dekat lagi dikatakan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Maka perempuan tidak ditempatkan di atas kepala laki-laki supaya laki-laki takut kepada perempuan, menginjak-injak laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang atau jari kaki atau telapak kaki laki-laki supaya boleh diinjak-injak laki-laki, direndahkan laki-laki. Bukan. Tapi diciptakan dari tulang rusuk supaya bisa menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Itu hal yang kedua. Perempuan, laki-laki, kita semua setara di hadapan Tuhan karena kita menjadi penolong yang sepadan bagi sesama kita. Saya bisa menjadi penolong yang sepadan kepada saudara. Dan saudara bisa menjadi penolong yang sepadan bagi saya. Seperti perempuan yang diciptakan menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Apa artinya penolong yang sepadan?
Meskipun kita tahu kita lebih benar, lebih besar kebenaran kita, lebih hebat kita, kita merendahkan diri. Itu dari konsep tadi, melayani dengan rendah hati di dalam tema sentral bulan Oktober. Kita saling merendahkan hati kita. Kita semua merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita bisa rendah hati kepada orang lain. Menghargai kelebihan orang lain seperti istri yang menghormati suaminya. Apapun kesalahan suaminya, dia dihormati, dijaga kehormatannya dari siapapun, dikawal supaya suaminya tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Demikian juga tiap pribadi kita jaga kehormatan orang lain. Karena kita menjadi penolong yang sepadan bagi orang lain. Tidak ada yang melebihi orang lain. Boleh status kita berubah, berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan status kita, kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menempatkan kita sangat penting. Kita semua ditempatkan Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kita dijadikan begitu penting dari segala ciptaan. Karena pentingnya kita melebihi dari segala ciptaan. Tuhan menyerahkan seluruh yang diciptakan Tuhan itu untuk kita berikan namanya. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan kita, kita diberikan hak dan kewenangan atas otoritas Tuhan. Boleh menguasai seluruh ciptaan, memberi namanya. Bahkan dikatakan Tuhan ketika Adam menamai seekor hewan A, sampai akhir zaman nama hewan itu adalah A. Itu kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki ciptaan lain. Maka hargailah dirimu sebagai ciptaan Tuhan. Anggaplah kamu bagi siapapun setara di hadapan Tuhan. Bagian yang ketiga adalah, saudara-saudara, sangat jelas dikatakan dari ayat 23 sampai ayat 24. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, konteks COVID-19 saat ini kita harus bersatu. Kita harus membantu negara ini yang kesulitan. Sudah dikabarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Dan jika tidak berubah ini awal tahun 2021 Indonesia masuk krisis moneter. Jika kita tidak bersama-sama bersatu mendoakan negara ini dan membantu negara ini, maka kita akan terpuruk. Dan jika negara terpuruk, seluruh rakyat akan semakin menderita. Kita bersatu. Yang pertama adalah bersatu membantu negara ini supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Dengan apa? Kita keluar pakai masker. Memakai masker itu bukan hanya melindungi kita, tetapi juga melindungi orang lain. Dan jika kita melindungi orang lain, maka otomatis kita juga terlindungi. Bagi orang yang masih cukup makanannya, diberkati Tuhan mulai dari tahun-tahun sebelum terjadi COVID-19. Mari kita bersatu. Kita bantu saudara-saudara kita yang sudah kekurangan makanan, yang tidak mendapatkan gaji lagi. Kita bersatu. Dengan bersatu, sehebat apapun hantaman bencana pandemi virus corona COVID-19 yang belum pasti kapan berakhir, kita akan bisa bersama-sama menghadapi. Sudah saya baca di warta jemaat beberapa jemaat yang membantu jemaat yang lain silang berganti untuk membantu. Mari kita bantu. Tidak ada orang akan kehabisan harta dengan membantu orang lain. Ketika kita bersatu sama sepenanggungan sependeritaan, maka kita boleh menikmati hidup ini dengan sukacita. Saya baca satu lagi firman Tuhan yang sangat indah.
Itu tadi lagu kita yang sangat indah mengantar khotbah ini. Terima kasih kepada song leader dan pemain musik. Ida hina denggani akana sarohai parpabaenan na burju nang hatana petutu. Sai hus-hus uap nai songon bunga-bungai akana tinopanai pajek karhon tanoi. Ini bersumber dari firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Tapi saya baca ayat 1 sampai ayat 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Seperti minyak dari kepala ke janggut, ke leher, jubahnya ke bawah. Seperti embun gunung Hermon. Dan dikatakan kepada mereka lah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Betapa indahnya jika kita bersatu. Tidak ada menganggap lebih penting dari orang lain. Bersatu. Maka kita akan mendapat berkat. Tuhan sendiri yang menyuruh. Ini firman. Ini bukan omongan manusia. Ini firman Tuhan. Kita percaya. Jika kita bersatu. Maka berkat akan berlimpah. Saudara-saudara, boleh pemain musik kita dan song leader kita mempersiapkan. Kita akan mengakhiri khotbah ini. Firman Tuhan ini begitu indahnya dan luar biasanya. Tuhan menjadikan kita setara. Woi, indahnya ketika kita berkumpul, berjumpa, saling berhormat, saling berlomba-lomba melakukan yang terbaik bagi orang lain, melakukan segala yang baik bagi semua orang, terlebih kepada teman seiman. Begitu indahnya hidup ini. Maka tidak ada kata, ucapan, nyanyian yang lebih baik kita katakan, kita nyatakan pada minggu ke-17 setelah Trinitas hari ini, yaitu mengucapkan terima kasih Tuhan. Boleh dibantu pemain musik kita dan song leader kita menyanyikan lagu yang sangat indah ini, yaitu lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kita nyanyikan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Terima kasih Yesusku. Mari kita berdoa. Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan yang merasakan kasih-Mu yang agung itu. Lewat Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada minggu ke-17 setelah Trinitatis. Kami merasakan betapa pentingnya kami dan sama-sama pentingnya kami di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda-beda. Apapun status ekonomi kami, kehormatan kami di dunia ini, kelebihan kami di dunia ini, kami sama-sama setara di hadapan Tuhan. Inilah yang membanggakan, melegakan, dan membuat sukacita bagi kami. Meskipun kami sedang menghadapi persoalan hidup besar karena pandemi virus corona COVID-19. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak manusia, atas kehendak-Mu virus corona ini, COVID-19 boleh berakhir, tidak berkepanjangan lagi, supaya hidup kami boleh normal kembali, ibadah-ibadah kami boleh normal kembali. Demikian juga Tuhan, supaya kami sadar, karena kami setara di hadapan Tuhan, meskipun kami boleh menyumbang, membantu saudara kami yang berkekurangan, itu bukan karena kelebihan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kami sama-sama ciptaan Tuhan yang setara di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk berbagi, bersatu, untuk bersama-sama dengan bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami ini, menghadapi virus corona ini Tuhan. Minimal kami menjaga protokol kesehatan. Jika kami tidak bisa membantu dana untuk negara ini, minimal kami menjaga jarak, kami menghormati protokol kesehatan, memakai masker. Itu sudah sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara kami ini. Pelayanan kami yang sederhana hari ini, Tuhan berkati, supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mengikuti ibadah live streaming ini dari awal sampai akhir, mendatangkan sukacita, berkat-berkat, damai sejahtera, kebahagiaan bagi siapapun yang mengikuti ibadah live streaming ini. Firman Tuhan lewat live streaming ini, tidak ada satu orang pun yang sia-sia mengikuti, tetapi semua orang yang mengikuti live streaming ini, ibadah sore ini, firman Tuhan yang begitu indah, yang mengatakan kami setara di hadapan Tuhan, semua beruntung mendengar firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam sakit, baik yang ada di rumah sakit dan sedang dirawat pemulihan di rumah, lawat mereka Tuhan. Beri kesembuhan kepada semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu lewat mimbar ini Tuhan. Dengan Tuhan melawat mereka, maka ada sukacita, ada kesembuhan, minimal ada kekuatan melawan sakit penyakitnya yang belum sembuh. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita minggu ini tertulis di Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi, "Kubawa kepadamu, oh Tuhan." Kita kumpulkan persembahan kita untuk Huria dan Pusat. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami membawa kepadamu Tuhan persembahan kami, dan kami ingin Kau menerima sebagai korban syukur kami melalui puji. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, jemaat HKBP Kebayoran Lama. Ulang dulu.
Keberlama kami Majelis Gereja HKBP Keberlama mengucapkan bersama-sama dengan pelayanan ibadah hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.